Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Kuratwaini dari kelas BING semester 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah kita pelajari pada mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai gerakan pembaharuan Islam. Dalam gerakan pembaharuan Islam ini terdapat peradaban Islam dalam berbagai bidang, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam dan tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam, serta pentingnya pemurnian dan pembaharuan. Pertama, peradaban Islam dalam berbagai bidang. Pertama itu ada bidang kedokteran, yaitu tokohnya Ibnu Sina, kemudian bidang teknologi, yaitu salah satu tokohnya Al-Kindi dan Al-Hawarizmi, dan dalam bidang pendidikan, yaitu Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Salah satunya yaitu krisis politik, yang dimana pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama, kemudian serangan tentara Mongol, dan runtuhnya Abbasiyah. Kemudian terjadi disintegrasi umat Islam, serta adanya perang salib dan ancaman dari luar. Kemudian terdapat kemerosotan ekonomi dan juga konflik keagamaan. Selanjutnya yaitu pentingnya pemurnian dan pembaharuan. Gerakan pembaharuan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pemburu dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya dan mengembalikan pemikiran paradigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam yaitu terdapat Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam dan pendapat ulama tidak menjadi sumber. Itu menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada menurut Jamaluddin Al-Afghani, yaitu corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan yang demokratis dan kepala negara harus melibatkan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada Muhammad Abdul. Muhammad Abdul ini adalah pembukaan pintu ijtihad karena merupakan dasar penting dalam menafsirkan sebuah ajaran Islam. Kemudian selanjutnya ada Sayyid Ahmad Khan, yaitu beliau berpendapat bahwa cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Terdapat dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Untuk faktor objektif itu sendiri yaitu lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang teguh atau berpengaruh dengan tradisi-tradisi peninggalan zaman seperti zaman purba, Hindu, Buddha, dan tidak berani untuk melakukan sebuah pembaharuan atau ijtihad dan adanya kristenisasi oleh Belanda. Kemudian untuk faktor subjektif yaitu kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu adanya keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Dan ada surat yang menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu surat Al-Ma'un, yang dimana umat Islam itu harus merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan yang nyata. Dan selanjutnya ada masuknya Islam di Nusantara dan proses perkembangannya. Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, namun diakui secara terang-terangan itu pada abad ke-12 atau ke-13. Kemudian masuknya Islam tidak hanya dari jalur perdagangan, melainkan dari berbagai jalur. Contohnya yaitu jalur seperti perkawinan. Kemudian agama Islam itu pertama kali lahir di Mekah atau Arab Saudi. Dan kerajaan-kerajaan Islam menjadi pendorong pesatnya perkembangan Islam di Indonesia antara abad ke-13 sampai ke-18. Kemudian kerajaan itu berpusat di pemerintahan Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Dan kerajaan Islam pertama yaitu Kerajaan Perlak.
Dan pada tanggal 8 Zulhijjah 330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi, Persyarikatan Muhammadiyah telah didirikan. Kemudian untuk peresmian berdirinya Muhammadiyah yaitu pada tanggal 20 Desember 1912 di Jalan Malioboro, Yogyakarta yang dihadiri sekitar 60 Kemudian sampai 70 untuk pembahasan selanjutnya yaitu memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Dalam pembahasan ini mencakup silsilah dan latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian kedua itu pendidikan dan kegiatan organisasi, dan ketiga itu ada pokok-pokok pikiran. Yang pertama itu adalah silsilah dan latar belakang keluarga. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman, yaitu seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Selanjutnya yaitu ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, yaitu seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Dan namanya semasa kecil yaitu Muhammad Darwis. Dan selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah, yaitu terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil yang merupakan sepupunya sendiri. Dan dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Yohana, Siraj Dahlan, Siti Busro, Siti Aisyah, Jumhan atau Irfan Dahlan, dan Siti Zaharah. Dan selanjutnya yaitu pendidikan dan kegiatan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Dan dengan memasuki jenjang atau tingkatan sekolah apapun, beliau tidak pernah memasukinya. Ia hanya mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca banyak buku serta kitab-kitab. Dan kemampuan membaca dan menulisnya itu didapatkan dari lingkungan keluarga, khususnya ayahnya yang menjadi tempat belajar pertama bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang agama. Kemudian untuk kegiatan organisasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebelum mendirikan Muhammadiyah, ia telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Seperti pada tahun 1906, ia diangkat sebagai khatib besar dengan gelar khatib amin. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran apa saja sih yang ada di dalam pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Pertama itu salah satunya diantaranya yaitu pertama pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Dan kemudian yaitu pokok pikiran dalam memahami Al-Quran, kemudian beragama adalah beramal menurut pemikiran beliau, dan dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pokok pikiran lainnya yaitu bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu memahami Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, yang disusun dengan majelis-majelis bahagiannya mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Dan kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai masyarakat senantiasa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian selanjutnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar rumah tangga yaitu Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, kemudian lambang organisasi, maksud dan tujuan, serta usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan,
dan organisasi otonom, serta permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Dan untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dalam ADART bab 13 anggaran rumah tangga pasal 39, yaitu pertama, anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, yaitu anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Kemudian ketiga, yaitu dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Kemudian selanjutnya keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas 1. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia dan beragama Islam. Kemudian anggota luar biasa yaitu orang Islam namun bukan warga negara Indonesia. Dan ketiga itu adalah anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya sebagai membantu dan bersedia membantu Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya itu ada organisasi otonom Muhammadiyah. Terdapat beberapa organisasi otonom Muhammadiyah, antara lain Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Asyiyah, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Kemudian identitas dan asas Muhammadiyah. Gerakan Islam yaitu dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal, program, dan kegiatan. Memahami kepribadian Muhammadiyah. Dalam pembahasan ini yaitu mencakup pertama hakikat Muhammadiyah, kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha Muhammadiyah, dan keempat sifat Muhammadiyah. Pertama itu ada hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah ini, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, kepada yang telah Islam atau bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua itu kepada yang belum Islam dan bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Kemudian selanjutnya itu ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah berdasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah anggaran dasar, yaitu diantaranya 1. Hidup manusia harus berdasar pada tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Dan juga diantara lainnya yaitu hidup manusia harus bermasyarakat. Dan yang terakhir itu ada melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya itu ada pedoman amal usaha Muhammadiyah. Satu itu amal usaha pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah, yaitu untuk mencapai maksud dan tujuannya Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Kemudian kedua itu ada ayat 2 menyebutkan usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam-macam, dan penyelenggaraannya pun diatur dalam anggaran rumah tangga. Kemudian terdapat berbagai bidang garapannya, yaitu bidang agama Islam, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang keuangan, serta bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga bidang politik kenegaraan. Kemudian selanjutnya ada sifat Muhammadiyah. Terdapat 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu menjadi sifat kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana moderasi itu diperlukan. Dan sifat moderat yang tercantum dalam 10 sifat
kepribadian Muhammadiyah harus terus kita gelorakan di media sosial. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memiliki sifat-sifatnya. Di antara lainnya yaitu seperti kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, serta menciptakan perdamaian itu tidak gampang karena tidak sedikit gangguannya. Bikin damai itu susah, tapi bikin rusuh itu gampang, apalagi yang tidak bertanggung jawab. Maka kita harus terus menjaga perdamaian. Yaitu pembahasan ke-6, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah ini atau MKCHM ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Dan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah ini lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Dan pada tahun 1968 ini, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia, serta keprihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi sebuah perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep-konsep ini adalah yaitu Profesor Dr. Rasyidi, Ahmad Azhar Bashir, Jindar Tamimi, dan sebagainya. Kemudian isi MKCHM yaitu pertama, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua itu ada Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup yaitu Muhammad SAW. Ketiga itu adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pada satu Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, serta sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Kemudian isi lainnya yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah serta muamalah duniawiyah. Untuk akidah itu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Untuk akhlak itu sendiri yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Untuk ibadah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Sedangkan untuk muamalah duniawiyah itu sendiri yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat dan duniawiyah, pengelolaan duniawi dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada rumusan sistematika matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama kelompok yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Kemudian yang kedua itu ada mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Sedangkan yang kelompok ketiga yaitu mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang 6 materi yang sudah dibahas dalam mata kuliah Ahkam Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.